Baik, shalom saudara-saudara semua dimanapun berada, saudara-saudaraku yang ada dalam aktivitas sehari-hari, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini, dalam setiap kerja ya atau dalam setiap aktivitas kita, kita tentu membutuhkan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus pada Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saudara-saudara terkasih, kita akan bersama-sama dalam 40 menit ke depan. Ya, kita akan diberkati ya oleh Tuhan ya dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Loce Mamonto yang bertema kerja dan bekerja dengan sukacita. Oh, haleluya, Tuhan. Nah, kita akan dipimpin dalam puja penyembahan oleh Ibu Naomi Setiani. Dan kita akan berawal dengan doa pembuka oleh Bapak Pendeta Andreas Permana. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa pembuka, apabila saudara-saudara memiliki pokok doa ingin doakan, mari saudara menyampaikan pokok doa ya yang di Zoom bersama-sama dengan saya ada di kolom chat, yang di live streaming Facebook bisa membuat di kolom komentar ya, dan mungkin dalam tayangan ini tayang di YouTube ya, Anda bisa kirimkan lewat nomor 0813-981-98063. Ya, baik saudara-saudara, kita akan mulai. Ya, kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andreas Permana. Dipersilakan Pak Andreas. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini, Saya tidak mau ngebangunin. buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami siang hari ini, buat waktu yang Tuhan sediakan lagi bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa kesempatan yang sungguh indah pada siang hari ini kami ada bersama-sama dengan para kekasih-kekasih Allah di dalam Free Day Service. Rekan-rekan sahabat yang ada di Zoom, bahkan dimanapun para pegawai, para pekerja, para orang-orang yang saat ini sedang beristirahat di siang hari ini, yang bersama-sama dengan kami melalui siaran langsung Facebook, bahkan ada melalui YouTube siaran tunda. Bapak, kami mengucap syukur, biarlah sukacita kami siang hari ini menjadi sempurna, tatkala kami boleh bersama-sama menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami. Kami akan kami akan bersukacita bagi Engkau. Bahkan kalau sebentar kami juga akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Kami akan buka, kami akan tabiskan Free Day Service yang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita akan naikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua. Haleluya. Selalu ada haleluya di dalam Haleluya. Yesus. Shalom. Karena yang haleluya mau meninggikan nama Yesus. Kita waktu yang ada seberapapun itu, kesempatan 40 menit Tuhan memberikan kita untuk kita senantiasa dalam hadiratnya, tetap dalam memuji, dalam kasihnya. Kita angkat satu pujian, lagu ini menyatakan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kemudian kita akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kita katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Glory bagi namamu, Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Kaulah yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Yesus Tuhan, haleluya. Kasih-Mu tak terbatas, anugerah-Mu berlimpah. Oh Yesus, hanya Kaulah satu-satunya Allah di hidup kami. Oh glory, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh glory, kami mau terus memuji-Mu, biar mulut kami bermazmur bagi nama-Mu. Nama Yesus di atas segala nama, nama yang ajaib, glory. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kepadamu ku percaya, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Saya persilakan hamba. Silakan Ibu Loce, mikrofonnya dibuka dulu. Terima kasih kami kepada Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang untuk kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada ya Bapa di surga, semua karena kekuatan, kegagahan, kehebatan dari-Mu Tuhan. Yang menyertai kami semua sebagai umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online di Free Day Service Bapak. Di mana ya Tuhan Engkau telah melihat dan sedang melihat bahwa kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami telah bermazmur untuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya urapan ada dan kami terima ya Bapa satu demi satu. Bahkan urapan terjadi lewat di mana kami berada pada saat ini. Saat kami mengikuti ibadah ya Bapa. Dan Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun.
Ampunilah setiap dosa kami dan terus kami dilayakan untuk beribadah pada saat ini Bapa di sorga. Bapa di surga, saat ini kami mau masuk dalam kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan hati kami semua Bapa. Senantiasa firman Allah yang sebentar kami akan baca dan dengarkan sebentar. Itu adalah merupakan suatu kebutuhan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sebagai orang-orang yang selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan Engkau Bapa. Kami bangga punya Engkau. Dan kami hidup tidak bisa kalau tidak ada Engkau. Oleh karena itu kami undang terus Engkau hadir bagi kami dan bagi ibadah kami saat ini. Dan saat ini Bapa, hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu banyak kekurangan dan kelemahan dia Tuhan, tetapi Engkau yang memakainya untuk menyampaikannya. Biarlah ya Bapa semua berasal dari Engkau apa yang akan disampaikan sebentar Bapa. Dan kami paham dan mengerti semuanya. Dan kami akan merasa diberikan kekuatan lagi, diberikan kepintaran lagi, hikmat lagi ya Tuhan. Dalam kami menjalankan kehidupan di tengah dunia ini sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Allah yang terus dan terus menerus dalam melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kami di hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam kerajaan sorga Engkau berfirman bagi kami yang sedang beribadah di siang hari ini lewat online kami Tuhan, lewat FB kami ya Tuhan. Engkau dan terus bersabda bagi kami, haleluya, terpujilah Engkau, sebab Kau baik bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom untuk semuanya. Halo. Kabarnya tentu Shalom. baik-baik ya. Shalom, shalom. Wah, Shalom. senyum-senyum yang sangat luar biasa. Merasakan bahwa kasih Tuhan ada buat bapak-bapak, ibu-ibu, nona-nona, nyong-nyong. Kalau orang Manado bilang nyong-nyong. Ini Afla kan masih nyong-nyong. Iya, Afla. Tetap semangat, tetap antusias. Kita bersama. Dan saat ini melepaskan pekerjaan sejenak karena kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Merasakan urapan ketika kita sudah menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia, sangat luar biasa. Di mana kita berada pada saat ini. Amin, Dia ada bagi kita. Mari kita masuk di dalam kebenaran firman Allah. Saya ambil di dalam kitab Kolose ya, sering kita dengarkan firman Tuhan ini, sering tentunya kita baca firman ini ya. Di dalam kitab Kolose 3, kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Kolose 3 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24 berkata, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Nah, itulah firman Allah yang barusan bersama-sama kita mendengarkannya, membacanya ya. Sangat luar biasa. Dan tema firman Allah, perenungan kita pada saat ini bicara tentang kerja dan bekerja dengan sukacita. Nah, kerja dan bekerja dengan sukacita. Mengapa saya beri tema seperti itu? Nah, kita memang adalah orang pekerja di tengah dunia ini. Tetapi terkadang kita bekerja ada kesikapan-kesikapan yang seakan-akan kita tidak mau terima. Ya, tidak mau terima. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Sangat-sangat luar biasa, saudara-saudara. Di mana ketika kita mau melakukan pekerjaan, itu adalah merupakan sesuatu bagian dari panggilan yang lebih besar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap umatnya.
Yang artinya kita ada di tengah dunia ini bukan cuma tinggal diam, tetapi ternyata kita harus melakukan banyak pekerjaan. Saat ini saya dan saudara-saudara melakukan satu pekerjaan, ya, pekerjaan banyak dan pekerjaan banyak. Sebagai bapak-bapak bekerja mungkin di bagian misalnya kantor atau di mana dan di mana. Ibu-ibu juga bekerja, mungkin bekerja di rumah atau di perkantoran atau ada yang guru dan lain sebagainya. Yang nyong-nyong juga seperti itu ya. Sejenak kita melepaskan pekerjaan itu. Tetapi percaya ada Yesus. Karena apa? Kita memberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Dan kita harus tahu saudara-saudara, kerja dan bekerja dengan sukacita iman. Ada haleluya, ada sukacita semuanya. Saya lihat tadi begitu luar biasa, boleh dikatakan bercahaya semua, ada senyum yang gembira semuanya bagi para bapak-bapak, ibu-ibu dan nyong-nyong. Nah, kita belajar ya di dalam kebenaran firman Tuhan di mana pekerjaan sebagai panggilan Tuhan Allah. Pekerjaan adalah panggilan Tuhan Allah buat kita umat manusia. Tuhan menciptakan setiap umat manusia dengan tujuan dalam mau bekerja. Di mana supaya menggenapi akan tujuan-tujuan tersebut, saudara-saudara, kita harus melakukan dengan senang hati. Dengan penuh sukacita iman. Kenapa, saudara-saudara? Seperti saya katakan tadi, kadangkala kita melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan, apalagi biasanya ya kalau di bagian sekuler itu ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita enggak senang, atau mungkin pekerjaan orang lain dikasihkan ke kita. Nah, timbullah kesikapan kita yang seakan-akan bersungut-sungut, atau merasa susah, ya, merasa tidak mampu. Nah, gitu. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, harus menghadapinya dengan penuh sukacita ketika melakukan satu pekerjaan. Karena ketika melakukan dengan penuh sukacita iman, jelas sekali segala sesuatu terselesaikan dengan tuntunan Tuhan Allah. Amin. Karena pekerjaan sebagai panggilan Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti dan menyadari ketika kita melakukannya dengan penuh sukacita iman, itu sama seperti kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah. Amin. Nah, sukacita dalam bekerja kita bisa baca di dalam Pengkhotbah 3 ya, Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-13 berkata bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Nah, luar biasa. Nih dikatakan, udah nongol. Dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payah. Itu juga adalah pemberian Allah. Kita bekerja bukan berarti hanya karena membutuhkan sesuatu. Makan, untuk minum, untuk ini, untuk itu. Tetapi satu hal, kita bekerja dengan senang hati, memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kalau kita melakukan dengan senang hati, dengan tulus ikhlas, sendirinya segala sesuatu berkat akan dialirkan oleh Dia untuk kehidupan kita yang sungguh-sungguh berada dan melakukan dengan penghentaran daripada Roh Kudus Tuhan. Sukacita datang saat seseorang menikmati pekerjaan yang dilakukan oleh dia. Meskipun kadangkala terasa berat, seperti saya bilang tadi, seakan-akan tidak ada sukacita. Ya, tetapi ingat, Tuhan Allah menyertai kita di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap aktivitas kita.
masing-masing. Ya, masing-masing. Tuhan beserta dengan semuanya yang artinya Allah turut bekerja. Saudara-saudara yang kasih, itu kan di kantor kadang-kala mungkin ada persaingan dalam bekerja. Atau di bagian misalnya sopir atau apa, di bagian guru, ya. Tetap ada hal-hal yang seakan-akan membuat kita kesel, marah. Namun mari saudara-saudara, kita harus menghadapi semuanya dengan percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita, maka kita harus bekerja dan bekerja dengan mempunyai hati yang selalu bersukacita. Kata orang, sekalipun mungkin sudah rasa berat ya, sekalipun mungkin sudah rasa tak kuatlah menghadapi semuanya ini. Karena saya juga mengalaminya, saudara-saudara. Saya juga pernah berada di bagian bekerja, pembukuan begitu. Nah, tetap ada iri hati, ada dengki. Saya tidak membenci, saya tidak iri hati, tetapi orang lain bisa melakukan hal itu kepada setiap kita di tempat kita bekerja. Ya, tetap ada senggol-senggolan. Namun kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita menghadapi semuanya itu, saudara-saudara? Kita ajak di dalam pelayanan-pelayanan ya, tetap ada tuh senggolan-senggolan. Tetapi kita percaya kita melakukan suatu pekerjaan itu dengan tulus ikhlas. Dengan hati yang benar-benar ikhlas. Maka Tuhan akan menampakkan segala sesuatu kesetiaan kita kepada Dia. Di mana kita mengerjakan apa yang Dia ajarkan kepada kehidupan kita. Bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Manusia boleh seakan-akan menyedihkan bagi kita ya di dunia kerja ya, tetapi Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada bagi kehidupan kita. Amin. Itulah saudara-saudara. Makanya selalu kita kalau mau pergi berangkat kerja atau melakukan pekerjaan, jelas sekali kan kita diajar oleh Tuhan untuk berdoa dulu. Berdoa dulu, minta penghentaran daripada Tuhan Allah. Sebab ketika kita mau melaksanakannya tanpa kita mengundang Roh Kudus Tuhan, bisa aja kita tidak mampu, tidak ada hikmat. Tetapi kalau kita berdoa, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Di dalam kita menjalankan tugas kita, pekerjaan kita yang kita hadapi, kita harus kerjakan, hadapi dengan tulus ikhlas. Iya, saudara-saudara. Dan hal yang ketiga, saudara, tadi kan bicara tentang pekerjaan sebagai panggilan Tuhan Allah. Amin. Kedua, sukacita dalam bekerja. Sukacitaku melimpah. Sukacita kita melimpah sebagai anak-anak Tuhan. Di sana, di sini, di situ, di sini. Banyak hal yang terjadi seakan-akan membuat kita putus asa tidak mau kerja. Tapi ada Yesus beserta, ada sukacita dan damai yang selalu Dia berikan buat saya dan saudara-saudara. Berikut hal yang ketiga, menghadapi tantangan dengan sukacita. Benar. Melengkapi apa yang hamba ini katakan tadi. Banyak tantangan, rintangan yang silih berganti datang di setiap kita yang melakukan pekerjaan. Ya, melakukan pekerjaan tidak lepas dari apa yang namanya tantangan. Namun sebagai orang yang percaya kepada Dia, tidak perlulah kita merasa takut. Sekalipun kadangkala secara manusia kita merasa takut. Tiba-tiba Roh Kudus Tuhan bicara kepada setiap kita. Hei anakku, janganlah takut Anda. Ada Dia beserta dengan Anda. Amin. Ada Dia beserta dengan kehidupan kita. Ada orang yang seakan-akan bekerja, dia tidak mampu, seakan-akan putus asa. Janganlah putus asa. Firman Allah kan? Firman Allah selalu mengingatkan kehidupan kita. Selalu memberikan hikmat marifat, pengertian bagi kehidupan kita. Ya, banyak sekali kalau kita baca di dalam firman Allah ini. Apalagi kita sebagai karyawan-karyawan, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai bapak-bapak yang selalu berjuang setiap hari bekerja dan bekerja di segala bidang. Yang artinya kita tetap bekerja
dengan penuh sukacita iman, dengan selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan Allah beserta dengan kita, saudara. Mengapa, saudara-saudara? Alkitab selalu mendidik kehidupan saya dan saudara-saudara. Di mana ketika menghadapi tantangan, jangan ada rasa lemah dan takut. Kenapa? Ada firman bilang kan? Di dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Mungkin sudah hafal semua itu firman itu. Ya, menjadi ayat emas bagi kita di setiap langkah kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Aku tak kuat, aku tak mampu menghadapi tantangan. Seakan tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera lagi. Namun firman Tuhan meneguhkan juga kita di siang hari ini. Kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara kita bisa tanggung. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh sukacita iman, dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, semuanya akan terselesaikan dengan ada perlindungan dan kasih Tuhan. Makanya tunjukkanlah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dimanapun berada, sukacitaku penuh melimpah. Ada tuh lagu itu bilang, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Yes, haleluya. Sukacita penuh, Tuhan yang lebih mengerti dan lebih tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita kerjakan. Sebagai pemimpin, pasti dia diotoritaskan untuk melakukan segala sesuatu yang tentunya terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Karena dikatakan bekerja berarti melayani Tuhan. Ya, dimanapun kita bekerja dengan baik dan benar, itu sudah melayani Tuhan. Dan tentunya Tuhan senang melihat kita semua sebagai anak-anak Allah yang selalu bergandeng tangan, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling mengarahkan satu di dalam kasih karunia Allah. Karunia Allah selalu mengajarkan kepada kehidupan kita sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, dan sebagai pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pegang semuanya itu. Perjalanan memang banyak sekali menghadapi tantangan. Tetapi tantangan itu bukan berarti melemahkan iman percaya kita. Bukan berarti menghentikan kita di dalam melakukan pekerjaan. Bukan berarti membuat kita mundur dari sesuatu pekerjaan. Atau bukan berarti menjadi kita lemah. Ada banyak orang yang terlihat kok sudah jadi lemah akhirnya mencari jalan buntu. Tetapi inilah firman Tuhan di siang hari ini bagi kehidupan kita. Kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-hambanya. Kita ini adalah hamba-hambanya. Jadi bukan berarti kita di dalam dunia ini tinggal diam. Terus tiba-tiba datang makan dan minum, berpakaian. Melainkan kita bekerja. Ketika kita bekerja, tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari rintangan, tidak lepas dari cobaan. Namun kita harus bekerja dengan penuh sukacita iman karena kita percaya ada Yesus beserta dengan kehidupan kita. Bagi orang-orang yang bekerja seperti Ibu Indriani juga sebagai seorang guru ya, berada di lingkungan mana dulu, iya kan? Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan meneguhkan dan menjadi satu bekal petunjuk bagi kehidupan kita di siang hari ini. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Aku kuat, bukan kuat gagahku sendiri. Tapi aku kuat, aku hebat, aku bisa, aku pinter. Karena kuat gagah daripada Yesus Kristus. Hal yang keempat, menjadi terang dan garam di tempat kerja. Di tempat dimanapun kita berada. Dikatakan menjadi terang dan garam. Sering kita dengar itu kebenaran firman Tuhan ya. Di Matius 5 itu. Bahwa
harus menjadi terang dan garam dunia. Makanan kalau nggak dikasih asin itu tawar ya. Nah, kita ini adalah anak-anak terang. Jadi dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, senantiasa terang yang bercahaya yang kita dapatkan dari Yesus senantiasa bercahaya dalam kehidupan kita. Supaya terang Allah terlihat dari segala kehidupan kita. Oh, ini orang ini ya, padahal sudah digini-giniin, padahal sudah dikecewain, disakitin, tapi kok terlihat tetap bersuka cita, tetap antusias bekerja, tetap semangat. Ini bapak, ini ibu, ini pemuda-pemudi bekerja. Padahal dia banyak tantangan loh, iya kan? Kadang-kala kan dijumpai di tempat-tempat bekerja, bagaimana cara untuk menggeser dia, ya kan? Tapi sebenarnya kita anak Tuhan paham dan mengerti karena kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kayaknya ada ini. Namun kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, bagaimana untuk menyikapi semuanya ketika kita berada di tempat kita bekerja? Bagaimana kita menunjukkan bahwa ada Yesus dalam kepribadian kita, dalam kehidupan kita. Artinya ada terang yang terus bercahaya. Dan terang itu senantiasa menyinari mereka yang mungkin membenci kita, marah kepada kita, iri kepada kita, menyakiti kita. Percaya deh, satu saat mereka akan mendekati kita dan berkata, ibu kuat ya, ibu semangat, bapak kuat ya, bapak semangat. Semua karena Tuhan Allah. Semua karena kedahsyatan dia, melibatkan dia di dalam kita mau melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, saudara. Menjadi terang dan garam di tempat kita bekerja, karena biasanya di tempat kita bekerja bukan kita sendiri. Di sana kita ada pemimpinnya, di sana kita ada rekan kerjanya, di sana kita ada kepala-kepala bagian dan semua bagian-bagiannya. Nah, tantangan itu pasti kan ada. Tapi bagaimana ya kita mau menyikapinya? Yesus beserta dan Allah Immanuel selalu bagi saya dan saudara-saudara. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi bekerja sebagai wujud ibadah, bekerja dengan penuh kesungguhan, dengan penuh semangat selalu, bekerja dengan hati yang tulus, supaya bisa menghasilkan sesuatu hal yang terindah dan yang terbaik. Itulah saudara-saudara. Semangat dan terus semangat. Kalau mau pikir-pikir, mau panjang-panjang lebar, mau ceritakan, mau ungkapkan, mau bagikan semua ini. Tetapi waktu 38. Namun saudara-saudara, mari bersama kita berjuang terus. Sebagai utusan-utusan kerajaan Allah di tempat-tempat di mana kita berada, bahkan di tempat kita bekerja, bahwa kita menunjukkan kita bekerja dengan giat, bekerja dengan sukacita iman. Walaupun kita banyak sekali hal yang diperhadapkan seperti melemahkan kita, seperti mematahkan semangat kita, namun Yesus beserta dengan kita. Saya ingat firman Tuhan ini bahwa Allah selalu ada bagi kehidupan kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kalau kita kuat, kita tabah, kita sabar menghadapi segala sesuatu yang kita kerjakan. Percaya akan dinampakkan sesuatu ya, wow, ternyata seperti ini ya. Pintar semua kita sebagai anak Tuhan, dahsyat kita semua sebagai anak Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan beserta, amin. Mari kita berdoa. Sungguh terima kasih kami kepada Engkau Bapa di surga, oleh karena Roh Kudus Tuhan yang sudah menuntun kami saat ini. Kami juga sudah mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan di mana bicara tentang kerja dan bekerja dengan penuh sukacita iman ya Bapa. Biarlah kebenaran firman ini Tuhan tidak akan berlalu sia-sia kepada kami semua sebagai orang-orang utusan Allah di tengah dunia ini, yang hari demi hari tetap bekerja. Biarlah kami tetap bekerja dan bekerja dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Ada sukacita, ada damai sejahtera senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan ada kesehatan yang akan dicurahkan oleh Tuhan bagi kami, yang selalu semangat di dalam melakukan suatu tugas dan kerja kami. Bahkan pun ya Tuhan, sebagai orang-orang yang bekerja di
segala bidang ya Bapa, Engkau beserta dengan kehidupan mereka. Bentengi mereka dengan kekuatan kuasa darah anak domba Allah. Kami juga yang sedang bekerja dan selalu bekerja di bagian kerohanian ya Bapa, Tuhan akan beserta dengan kehidupan kami. Karena kami terus mewartakan berita kesukaan Engkau Bapa, dimanapun kami pergi dan berada. Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami dan akan membentengi kami. Bila ada roh-roh yang bukan dari Tuhan yang seakan mengganggu kami di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan di dalam kami mau melayani ya Tuhan, biarlah semua itu kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kami anak-anak-Mu Bapa berada di dalam lindungan Engkau. Terima kasih banyak ya Bapa, dengan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, biar sudah menguatkan kami, membaharui kami, dan memberikan pengertian dan kepintaran bagi kami, bagaimana kami menjalankan kehidupan di tengah dunia yang penuh tantangan. Bapa dalam surga, kami percaya kami juga sudah diberi kesehatan, kekuatan jasmani ya Bapa. Terima kasih dan terpujilah Engkau, sebab Engkau baik dan teramat baik bagi kami semua yang sedang beribadah lewat ibadah online free day service ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Firman-Nya akan membuat kita menjadi karyawan, pekerja, pembisnis yang berbeda, tetap ada dalam sukacita. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Lodja Mamonto, ya, yang sudah menjadi alat Tuhan, jadi berkat bagi kita semua. Ya baik saudara-saudara terkasih, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Hari Suryati dan dibantu multimedia oleh Afla Rizkula. Silakan. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan membacakan pengumuman tentang kegiatan di Terang Eklesia Ministry, yaitu di Terang Eklesia Ministry, yaitu dari Sekolah Misi Terang Eklesia, dasar sertifikat teologi, dasar lanjut sertifikat TOS, evangelis, dengan pengetahuan konsep diri, keterampilan bagi pelajar umat dan aktivis. Sebentar, akan saya ulangi sebentar, kurang. Mohon maaf. Untuk pengumuman yaitu Friday Service 40 menit Jumat depan tanggal 14 Februari 2025 akan diadakan seperti biasanya, seperti pada saat ini, sampai bertemu kembali di Jumat depan. Pengumuman yang kedua, dibuka pendaftaran Sekolah Misi Terang Eklesia beroleh sertifikat teologi dan atau evangelis. Masa pembelajaran selama 1 tahun yang diadakan secara online, bebas biaya pembelajaran. Pendaftaran menghubungi 0813 981 98063 atau melalui WA. Yang ketiga, dibuka pendaftaran diploma teologi misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah terjangkau dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Pendaftaran menghubungi 0813 981 98063 atau melalui WA. Pengumuman yang keempat yaitu bila ingin didoakan, dipersilahkan mengirim pokok doa ke nomor 085 13 96 94 9848. Maaf. Dan dibuka kesempatan menabur di ladang Tuhan dalam pelayanan Terang Eklesia Ministry
melalui BCA nomor rekening 3422647837 atas nama Ferdinand Huta Barat. Demikianlah pengumuman. Terpujilah Tuhan. Ya, baik, saudara-saudara, terima kasih. Iya, Tuhan, terima kasih Ibu Ari Suryanti dan Afla. Kita akan masuk dalam doa-doa. Ya, baik saudara-saudara, yang akan dipimpin oleh Ibu Indriani. Dan setelah itu akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Saud Sinomora. Silakan, Ibu. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau jadikan kami Tuhan memancarkan iman bagi keluarga dan sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk Valdes Service seperti sekarang ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kegiatan ini terus Tuhan setiap hari Jumat dan sampai seterusnya Bapa. Kami berdoa semua ini karena pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk Valdes Service yang akan diadakan secara onset Bapa. Kiranya Engkau memberkati untuk gedungnya Bapa di DS Tower Bapa, kiranya Engkaulah yang akan memberkatinya Bapa untuk gedung ini di Kuningan Jakarta Selatan Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau telah memberikan gedung untuk Friday Service secara onsite. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk sekolah misi Terang Eklesia. Kiranya Engkau memberkati sekolah misi ini Tuhan. Banyaklah siswa-siswi yang mau belajar Tuhan. Terpanggil semuanya Tuhan. Mereka mau mempelajari firman Tuhan Bapa. Dan mau melayani Engkau. Dan ini berguna untuk mereka menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk daftaran sekolah teologi D2, S1. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka yang mau belajar Bapa, mau belajar teologi di Terang Eklesia Ministry. Kiranya Engkaulah yang akan memanggil mereka Bapa. Siapapun mereka, Kau jamah hatinya Bapa untuk boleh percaya dan mau belajar firman-Mu. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim doa Terang Eklesia Ministry Bapa. Semua hambanya yang berada di Terang Eklesia Ministry Bapa. Hanya Engkau memberkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati keluarganya. Engkau berkati segala apa yang diperlukannya Bapa. Dan Engkau jauhkan dari mara bahaya dan pencobaan, bahkan dari sakit penyakit. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Karena pemeliharaan-Mu lah yang selalu yang henti-hentinya kepada kami, kepada hamba-hamba-Mu yang berada di Temi. Kami percaya Bapa, Engkau selalu membersamai kami dan memegang erat tangan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kegiatan sahabat doa. Kegiatan sahabat doa ini Bapa, untuk kami menjauh mereka yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan Bapa. Kiranya Engkaulah yang akan memberkati mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengirimkan pokok doa mereka dan didoakan oleh tim doa di sahabat doa ini Bapa. Semuanya ini dilakukan karena rasa kasih yang Kau ajarkan kepada kami Bapa dan untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga doa Tuhan di dalam hati Yesus,
Kiranya Engkau memberkati Bapa setiap mereka yang menabur di ladang Tuhan. Terima kasih Engkau berkati mereka Bapa. Semua yang mereka taburkan digunakan oleh Bapa untuk kegiatan pelayanan. Dimanapun mereka melayani Bapa, luar kota, bahkan di dalam kota Bapa. Semuanya itu dengan kemuliaan namamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah Engkau dalam selama-lamanya Tuhan. Segala persoalan yang ada dalam kehidupan kami satu hari dan ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapa, Haleluya. terima kasih dan puji syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Hamba mengangkatkan tangan memberikan roh damai sejahtera bagi para karyawan-karyawan, baik karyawan driver ataupun sebagai supir maupun petugas kebersihan dan juga karyawan yang ada di perkantoran, segala direktur. Aku melepaskan roh damai sejahtera-Mu bagi mereka-mereka yang bekerja pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati seluruh karyawan kami yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan ajari Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami, ekonomi ke negara kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau perbarui Tuhan. Bahkan hukum yang ada di Indonesia ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan yang memimpin dan mengajari para pakar-pakar hukum yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kau jamah mereka, Engkau pimpin, Kau bimbing mereka. Mereka juga salah satu pekerjamu Tuhan. Karena itu Tuhan Kau urapi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya perekonomian Indonesia dan hukum di Indonesia ditegakkan dengan adil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan Kau berkati dalam setiap pekerjaan kami setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan kami akan kembali bekerja masing-masing bagi di tempat kantor kami, dan juga kami mau bertugas baik sebagai supir maupun petani, apapun itu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita semua dan seluruh karyawan yang ada yang mendengarkan siaran kami ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan, menerima berkat-berkat dan janji-janjinya sepanjang satu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. amin.
Amin. Tuhan berkati. Selamat bekerja kembali para karyawan Indonesia. Tetap semangat, maju Terima terus. kasih. Yes, yes, Maju terus. yes. Makasih. Oh, Pak Henry, Tuhan. Selamat siang. Pak Renhard. Pak Henry, thank you. Siang, Pak Padi. Tetap semangat, Bang Henry. Thank you Bu Loce, firmannya Semuanya. memberkati. Thank you Ibu Indri atas doa-doanya, Bu Pastor Indri. Ferdinand. Ya. Kali Bang